what's up man? Kembali lagi di channel gua Rizky. Dan ini teman saya. Nama gua Rio. Asal gua dari Jakarta. Oh, ini teman gua datang dari Jakarta. Gua undang dan ingin berbagi cerita buat kalian geng-geng. Di cerita ini gua bercerita masalah mistis. Mungkin agak-agak horor sedikit ya geng ya. Dan ini teman gua bisa diceritakan mungkin sedikit lebih sedikit ceritanya ini menyangkut paut dalam keadaan kehidupannya men. Jadi kisah. Sebelum kalian dengar cerita ini dari gua dan teman gue, kalian harus tekan tombol subscribe ini dan like dan share ke teman-teman kalian semua. Oke, jangan lupa komen guys. Bila ada cerita-cerita mistis yang menurut kalian bisa kalian berbagi, silahkan komen di bawah. Oke, langsung lanjut aja ke cerita kita. Mungkin Rio ada cerita untuk geng-geng kita di rumah? Bukan cerita sih, emang ngalamin sih, gue ngalamin. Waktu sebelum gua ada di Pontianak nih, rumah gua waktu di Cilandak sana, Jakarta Selatan. Iya. Yeah. Jadi rumah gua tuh di belakang rumah sakit ya, rumah sakit tuh, rumah sakit. Jadi pas kalau gua mau jalan kaki tuh, itu lewatin kamar mayat. Jadi waktu udah lama sih, lumayan lah, 3 tahun yang lalu lah, 4 tahun yang lalu. Masih zaman gue sekolah dulu. Jadi pas gue mau balik nih, gue habis nongkrong ya sama teman-teman gue di warnet. Ya biasa anak Jakarta lah, main-main warnet, di jalan gitu ya. Pulang nih, jalan kaki ya, sekitar jam 2:30, jam 3 gitu lah. Kebetulan HP gue mati. Jadi biasanya tuh kalau gue balik tuh biasanya gue main HP, nyetel lagu, jadi biar agak merinding juga gitu sih lewat tuh. Lewat kamar mayat ya kan? Iya ya. Lu baru bayangin lewat kamar mayat, jadi pas gue jalan pas lewat kamar mayat di sebelah kiri jalan nggak lebar sih. Ya pas isi satu motor, itu ada 2 motor, satunya agak kalah. Pas belakang kamar mayat ada satu pintu lah, itu pakai besi denganesen. Di depannya tuh panjang kan, apa tangga ke bawah tuh ada sungai. Biasa orang-orang mancing gitu ya. Gua kira nih ada orang mancing dari bawah, terang ya. Gua tunggu nih bang, tunggu. Pas dia naik, anjir kaget gua. Bocah kecil, anak-anak kecil gitu ya. Kalau kata orang Pontianak tuh budak kecil ya, budak kecil. Naik nih deh. Pas dia naik, dia ngeliat gua nih, megang tangan gua sebelah kiri, pegang. Anjir men, gila, gua nggak bisa gerak, asli nggak bisa gerak. Mau gerak nih nggak bisa, kayak seakan-akan tuh emang dipegang. Dia nengok muka gua gini kan, ngeliatin muka gua gini. Gila men, asli matanya dia tuh kagak ada hitam ya, putih semua putih ya. Badan dia botak nih, pala botak, badan nggak pakai baju gitu, cuma pakai celana pendek. Tapi nggak kayak di film-film kok, di film-film kan pakai kolor gitu ya kan, pakai sempak gitu. Iya. Kalau sempak kan kolor, Tahu. gitu. Cuma dia pakai celana pendek gitu. Gua nggak sempat singa lihat merek celana itu apa sih. Gua pas di jalan tuh 5 meter dari tempat gua dipegang dia tuh ada agak tanjakan sedikit gini ya. Sampai situ sebelah kiri lagi tuh hutan, terus langsung jurang. Sebelum tanjakan itu ada jurang gitu kan, ada pohon bambu kuning. Terus pas dia jalan nuntun gua, baru gua bisa jalan tuh. Gila, gua nggak bisa gerak sama sekali. Pas dituntun dia baru gua bisa gerak. Pas gua jalan tuntun sampai situ tuh langsung dia lari nabrak ke tembok. Ya bukan tembok sih, itu apa, pohon bambu tadi gua bilang, pohon kuning. Langsung dia tembus tuh, anjir langsung hilang. Gua lari tuh baru bisa gerak, gua lari sampai rumah ya. Lumayan lah, dari situ 50 meter lah mungkin jarak dari rumah gua. Lari nih sampai rumah, ada nyokap emak gua gitu di kamar. Kamu kenapa Rio deh? Gua udah gak bisa ngomong, langsung gua tidur di kamar, selimutan. Masih kedinginan nih gua, 1 selimut masih kedinginan, 2 selimut masih kedinginan, 3, 4, 5 sampai 7 selimut baru gua rasa hangat. Tapi badan gua tuh gak bisa berdiri, gak bisa gerak habis itu. Selama kurang lebih 3-4 hari lah gua di kamar tuh gak bisa diri, makan disuapin. Pasti badan gua nggak bisa mati gitu, mati kaku gitu kan. Anjir, masa di badan gua ngapa gitu kan. Mak gua sampai ngaji gitu kan, orang-orang pengen. Tapi nggak lama alhamdulillah bisa, badan gua udah bisa gerak lagi kayak biasa. Bola nih gua, bola. Nggak lama dari kejadian gua
lampu. Nah, jadi ini gua kasih gambarnya, maksudnya kan gua lantai 3. Sebelah ujung sana kanan tangga. Sebelah kiri gua nggak jauh juga tangga. Di ujung kiri sana tuh ada rumah juga. Dia mungkin sepantaran sama gua, cuman masih di bawah gua sedikit lah. Mati lampu kan, jam-jam habis sisa lah mati lampu. Orang-orang pada ke lobi tuh, ke halaman dengan parkiran, panas soalnya kan. Turun pas bocah yang anak yang seumuran gua sebelah sana tuh keluar dari pintunya. Dia ngeliat arah kanan tuh, tanjakan tangga yang sebelah kanan bu. Lihat kayak anak kecil, dia bilang jalan gitu. Terus nih nembus ke tembok, hilang. Tapi itu emang keadaan nggak ada orang. Terus dia lari ke bawah, bilang itu ada anak siapa tante di atas, yang masih di atas ada siapa? Di atas emang nggak ada orang, udah bisa dia tuh turun ke bawah kan, mati lampu. Orang-orang panik ya, mungkin bukan panik sih, penasaran gitu kan. Pas naik ke atas tuh emang nggak ada apa-apaan. Bisa kan nggak tahu itu mungkin kemungkinan dia yang bikin itu tuyul yang gandeng gua gitu kan. Soalnya dia kecil juga, terus bercahaya gitu, jalan tuh nembus tembok, hilang asli. Terus gak lama juga habis kejadian mati lampu itu, tetangga gue lantai 2 tuh melihat orang, ya dia nggak mau nyebutin namanya lah ya kan, takutnya dibilang sojon tapi atau gimana kan. Tahu kan kalau orang-orang dulu bilang kan, kalau dia melihara tuyul tuh tangannya tuh ke belakang, Iya. gendong gini ya kan. Iya. Gendong gitu. Pas dia jalan tuh ngeliatin ibu-ibu ini nih, kok kayak gendong tuyul gitu. Pantesan tuh di rusun tuh ada beberapa tetangga kan, orang-orang tuh sering kehilangan uang gitu ya. Ya tuyul apa sih kerjanya kan kalau nggak bukannya ngambilin duit tuh. Iya betul. Terus kebetulan keluarga dia tuh, keluarga si ibu yang tadi dibilang kayak gendong tuyul tuh, salah satu keluarga dia tuh kayak kekurangan gizi. Orang dulu tuh bilang kalau ada orang yang Tumbal, mungkin tumbal. gitu, bilang tumbal gitu. Jadi kurus kering gitu, perempuan gitu. Ya gue sih kalau alam aja ya kan, saya nggak percaya, cuman pas kejadian yang tadi gue bilang yang gue cerita sebelumnya tuh yang gue diganti itu benar. Gila, gue habis pikir lah, gue bisa gue yang kena gitu kan. Dibilang takut sih, ya mungkin takut. Dibilang berani pun, ya mau gimana, udah kejadian ya kan. Ya mungkin dulu pada nih sahabatnya Rizky yang nonton ya kan, selalu sih gue percaya atau cuman itu cerita gue waktu kemarin masih di jalan. Oh itu kejadiannya itu di Jakarta ya? Boleh nih gue ngerokok ya? Ya boleh. Oke geng, itulah cerita dari teman gue Rio. Mungkin geng nggak tahu gue ini asalnya dari mana. Gue perjelasin, asal gue dari Kalimantan Barat ya geng. Kalian tahu kan kalau Kalimantan Barat ini terkenal oleh ilmunya dan banyak seperti hal-hal mistis yang berada di daerah Kalimantan Barat. Kebetulan gue ketemu dia ini pas lagi ngumpul sharing-sharing ya, ini cerita, makanya gue ajak dia nge-YouTube, masuk ke channel gue, ceritain apa yang dia rasain. Sebelumnya ya geng-geng ya, ini gue mau berbagi cerita juga ini ya, tentang mistis juga ini. Ini berawal dari rumah gue. Jadi kebetulan gue juga baru tinggal di rumah ini seminggu mungkin ada seminggu. Jadi sebelum gue pindah di rumah ini, gue itu sebelumnya tinggal di Gang Blimbing. Di Gang Blimbing ini seberangan di jalan ini geng. Jadi waktu gue tinggal di rumah itu, waktu pertama kali gue naik, itu orang-orang gang itu pada heran nih gue geng. Nggak tahu kenapa, mungkin gue handsome mungkin ya. Nggak bercanda. Geng. Nggak tahu, mungkin karena orang gang ini mikirin yang enggak karena gue kurus atau apa ya mungkin itu bikin manusia kan. Jadi waktu gue tidur itu di salah satu kamar itu geng. Itu memang betul kamar itu nggak ada yang nempatinnya geng. Nggak ada yang berani nempati kamar itu geng. Jadi gua tanya sama nenek gua,
kenapa nggak ditempatin kamar itu, kan nggak boleh kosong kan. Jadi nenek gua bilang jangan, katanya kan bahaya katanya. Bukannya gua nggak percaya ya gini-gini, karena semasa hidup gua memang belum pernah mandang hal-hal seperti itu. Jadi waktu gua tidur, itu kalau nggak salah itu gua baru tinggal 3 hari di rumah itu. Baru tinggal 3 hari gua tidur kan, itu jam-jam setengah 12 gua itu dengar suara garuk-garuk kan gini. Anjir, merinding gua dengar suara garuk-garuk, gua kira itu kucing. Gua nggak sempat respect, ibaratnya gua itu nggak sempat ngerespon. Jadi gua itu nggak respect, gua nggak keluar dari kamar, terus gua diam di kamar. Gua diam berak. Itu hanya bercanda kan. Jadi pas gua diam makin jadi garukannya itu makin keras geng. Itu makin terdengar di suara gua, di telinga gue kan. Gue diam lagi, pas waktu itu mati lampu geng. Pas mati lampu itu gua nggak tahu itu pas mati lampu itu dimatiin atau nggak sengaja mati atau gimana ya, mungkin karena konslet listrik atau gimana ya kan, gua nggak tahu juga. Jadi gua paksain tidur, mata gua nggak bisa pejam. Akhirnya gua paksain, akhirnya gua terlelap ini kan. Gua terlelap itu di saat pukul jam 1 lewat 30 itu gua terbangun lagi gini. Dan anehnya geng, gue terpandang nenek geng. Nenek lu kali itu? Bukan. Bukan. Nenek gua tidur di depan. Yang anehnya geng ya, ini gua ceritain rumah gue itu gambaran rumah gue itu di tepi sungai. Lu masuk akal nggak? Kamar gua jendelanya tutup, pintunya gua kunci geng. Gimana nenek mau masuk? Kan? Gua ngeri aja geng, takut dicabulin nenek. Gila ini. Ya kendor itu. Bercanda geng ya. Jadi waktu gua ngeliat nenek itu, gue kirain itu nenek gua. Gua coba bertanya geng. Jadi gua itu kayak dari diri. Gua bilang, Nek, lu ngapain di sini ya? Gua bilang dulu kan. Neneknya nggak jawab geng. Dan gua mandang itu saat itu nenek itu kayak cari-cari pintu geng. Cari-cari pintu. Namun pas ini itu balik arah gua, itu asli geng. Mukanya itu hancur geng. Hancur. Apa? Dan tidak ada kulit-kulit ini geng. Kulit-kulit muka. Bukan pori-pori mati ya geng ya. Nenek itu kerut. Cuma pakai skincare aja. Jadi waktu gua terlihat wajahnya nenek itu, gua itu sempat nggak bisa gerak. Jadi akhirnya gua itu mundur pelan-pelan. Gua menuju ke kasur tempat gua tidur. Akhirnya gua pelan-pelan baring dan gua pelan-pelan juga ambil selimut deh. Dan pada itu tepat di jam 2 gua tersadar lagi. Gua bangun, gua lihat nenek itu udah nggak ada. Masuk akal nggak? Jendela gua tutup, pintu gua kunci. Gimana? Sulap. Kata nenek pasar, Pak Starno main sulap. Jadi pada saat itu gua nggak cerita ini sama nenek gua nih. Gua nggak cerita, gua demam kan, panas, badan gua ini panasnya itu turun naik gini. Pas nenek gua pergi ke orang pinter, nenek gua bertanya, kata nenek gua ada mandang ya? Keren Apa? Keren banget bahasa nenek lu. Itu bahasa gua geng ya. Jadi mandang apa kata gua? Ada nggak lu mandang hal yang aneh di rumah? Enggak.
gua nggak mau